kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan satu pujian. Maranatha. Berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada tahun ini kami kembali bersama-sama merayakan Natal. Cinta kasih Kristuslah yang menggerakkan persaudaraan. Kami bersyukur bahwa kami boleh bersaudara di dalam Tuhan. Kiranya melalui Natal kali ini kami diajarkan untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lainnya. Sehingga kami boleh membawa kabar baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kami. Tuhan mampukan kami, dan biarlah pada pagi ini firman Tuhan boleh mendasari seluruh ibadah Natal kami. Mari berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami diteguhkan dan dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.
Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau mengucapkan sekali lagi selamat Natal bagi kita sekalian. Kiranya damai Natal menaungi setiap hati kita. Pagi ini saya sangat diberkati dengan setiap kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Jemaat. Dimulai dari anak-anak sekolah minggu yang menyampaikan bahwa karena kasihnya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia itu. Kemudian pemuda remaja juga menyampaikan di dalam kesaksian puji-pujiannya. Dan juga kita bapak-bapak, bahkan ibu-ibu dan juga para lansia juga menyampaikan kesaksian tentang kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22 dan juga Lukas minta tolong mendengar. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan baca bagi kita sekalian dari Lukas pasal 2, tapi saya akan membaca dari ayatnya yang ke-15. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Demikian tema Natal yang diberikan oleh PGI. Dan saya mau mengambil sepenggal dari bacaan 1 Petrus pasal 1 ayat 22, yaitu persaudaraan yang tulus ikhlas. Cinta kasih Kristus memang menggerakkan kita semua untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Pertanyaannya bagi kita sekalian, kasih kita kepada saudara kita, tali persaudaraan kita terhadap sesama itu didasarkan dengan tulus dan ikhlas atau dengan kemunafikan. Nah, ini mulai menjadi perenungan bagi kita semua, dan saya memberikan judul di bawah lagi, kita semua bersaudara. Kalau orang Jepang bilang, katong semua bersaudara.
Tadi saya katakan saya sangat bersuka cita bahwa semua puji-pujian mengungkapkan tentang persaudaraan. Bahkan ibu-ibu boleh menyampaikan dari setiap pulau-pulau, selamat Natal, selamat Natal. Nah, di sini kita juga dari berbagai macam pulau nih. Ada dari Jawa, ada dari timur saya dari Alor, istri saya dari Sabu, dua anak tadi itu dari TPS atau SOE, ada Om Muksen yang dari Sumbang, ada Mas Bambang yang dari Puja, Papua Jawa. Saya panggil Mas, jadi Papua Jawa. Begitu luar biasanya kebinekaan Indonesia ini. Dan pagi ini sungguh luar biasa. Tema boleh menjadikan kita menjadi satu di dalam ikatan kasih Kristus. Sebenarnya tak panjang-panjang karena semua puji-pujian sudah mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya mau menggarisbawahi di bagian yang tadi saya katakan bahwa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Ya, ini katakan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Jikalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan melihat bahwa engkau telah memurnikan jiwamu dalam mentaati kebenaran melalui roh pada kasih persaudaraan yang tidak pura-pura. Usahakanlah supaya engkau mengasihi dengan sungguh-sungguh satu sama lain dengan hati yang murni. Dan ada terjemahan lain juga menyampaikan setelah memurnikan jiwamu oleh ketaatanmu pada kebenaran untuk suatu kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh. Kasihlah satu sama lain dengan sungguh-sungguh dari hati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Petrus 1 ayat 22, dia mengawali dengan dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kamu, kita bisa menyebut nama kita masing-masing, kita bisa menyampaikan kepada diri kita masing-masing. Karena aku telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Walaupun di sini ada dua terjemahan ya. Nah, saya akan lewati dan akan fokus pada persaudaraan yang tulus dan ikhlas ya. Di situ tidak ada kata karena. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ada dua tafsiran yang menyampaikan hal ini. Tafsiran yang pertama menunjukkan bahwa ini adalah penyucian pengudusan yang dilakukan oleh Roh. Sehingga tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya tidak bisa melaksanakan. Walaupun kita harus mengakui bahwa kita dapat melakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi itu semua tidak dapat terlaksana dengan tulus dan ikhlas jika Roh Kudus tidak menolong kita. Kemampuan manusia bisa dapat melakukan persaudaraan, persahabatan, tetapi kemampuan manusia menjalin persaudaraan dan persahabatan pasti ada kepentingan. Kalau saya butuh dia, baru saya cari dia. Kalau saya sudah tidak butuh dia, buat apa saya cari dia? Kalau ketika dia senang, dia melupakan saya. Ketika dia susah, dia datang kepada saya. Itu persaudaraan yang dilakukan oleh manusia dengan kemampuannya sendiri. Nah, di dalam tafsiran yang pertama ini tidak bisa dilakukan demikian. Kita tetap membutuhkan Roh Kudus supaya apa? Dengan kemampuan kita yang saling mengasihi, kita dibentuk oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Sehingga Amsal begitu banyak menyampaikan tentang seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Artinya dalam keadaan apapun, jika itu adalah saudara, bukan darah dan daging dalam persaudaraan, tetapi jika persaudaraan itu di dalam Tuhan dibangun dengan benar, maka kita akan merasakan satu susah, kita pun juga akan merasakan kesusahan. Satu senang, kita pun juga akan merasakan kesenangan. Seperti yang Petrus ini sampaikan kepada jemaat. Jemaat ini yang menerima surat Petrus ini, mereka ada di perantauan. Dan ketika mereka menerima surat Petrus ini, mereka dalam keadaan teraniaya, mereka dalam keadaan tersiksa. Sehingga Petrus wajib menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini, kalian harus semakin erat, tidak boleh tercerai-berai oleh karena penganiayaan
Yang terjadi bagi jemaat mula-mula pada waktu itu, Petrus mengingatkan jemaat, walaupun dalam keadaan teraniaya, mereka harus bersahabat, mereka harus bersaudara. Tetapi tidak sampai di situ. Petrus menyampaikan mereka harus menyampaikan persahabatan mereka itu dengan berdasarkan pada kebenaran firman Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sendiri merasa kita mampu untuk dapat menjalin persahabatan dengan sama, pasti apa yang kita lakukan itu berdasarkan kepentingan, tidak didasarkan oleh cinta kasih yang tulus sebagai saudara di dalam Tuhan. Mari kita mau merenungkan bagian ini supaya kita menyadari bahwa satu manusia pun tidak akan bisa dan tidak akan mampu melakukan kebaikan itu dari dirinya sendiri. Tuhanlah yang memampukan dia. Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk dapat melakukan kebaikan. Kalau dia sudah menyelamatkan kita, bentuk dari ucapan terima kasih oleh karena keselamatan itu, kita melakukan kebaikan, kita menyampaikan kebenaran. Tetapi ingat, itu semua tidak lahir dari diri kita sebagai manusia yang berdosa. Itu lahir oleh karena dimampukan oleh Roh Kudus. Kemudian kata-kata kepada kebenaran yang harus diperhatikan, ya, walaupun kita tahu itu bicara tentang penyucian yang tidak dituntut oleh firman Tuhan, karena hal seperti itu bukanlah penyucian. Penyucian yang dimaksud ini bukan berbicara tentang tidak boleh makan daging atau tidak boleh membunuh binatang. Tetapi apa yang disampaikan di dalam konteks ini dimaksudkan oleh penafsir adalah bagaimana kita masuk dalam penyucian, yaitu kesengsaraan, penyiksaan yang terjadi pada jemaat mula-mula. Itu benar-benar menyucikan, memurnikan iman mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah penyiksaan yang datang di dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Mereka tetap menjalin persaudaraan di tengah-tengah keadaan penyiksaan tersebut dan penganiayaan, atau tidak. Penyucian dan pemurnian yang dimaksud adalah berbicara tentang iman dan berbicara tentang kekekalan, tidak berbicara tentang makan dan minum. Kalau kita menjaga pola makan, ya itu bagus. Itu tidak berbicara tentang penyucian haram dan halal, tidak. Tuhan juga sampaikan kan, bukan apa yang keluar dari mulut yang haram atau menajiskan, bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar, itulah yang menajiskan. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita sebenarnya sedang melakukan pencederaan terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada juga penafsir yang mengatakan bahwa bagian itu menunjuk pada iman, kepercayaan kepada Injil atau kepada Yesus Kristus. Dan dalam tafsiran tersebut, dalam tulisan Pak Pendeta Biasari, dia lebih merujuk kepada penafsiran yang kedua ini. Sampai dituliskan di dalam pernyataan J.A. Adams, dia katakan di sini tidak dikatakan ketaatan kepada perintah Allah. Ini pasti menunjuk pada pengudusan. Tetapi di sini dikatakan ketaatan kepada kebenaran yang belum tentu menunjukkan pada pengudusan atau pengudusan. Jadi dia lalu lanjutkan, akar di balik kata taat adalah mendengar dan memperhatikan. Jadi bagaimana ketaatan tersebut tidak berbicara tentang pengudusan, tetapi ketaatan kepada kebenaran Injil, ketaatan kepada Kristus, ketaatan kepada firman-Nya. Sehingga bagaimana bisa Bapak Ibu dan saya taat jika kita tidak mendengar dengan baik dan kita tidak memperhatikan. Saya pernah sampaikan, jika apa yang kita dengarkan itu kita memperhatikan dengan baik, maka kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan itu juga dengan baik. Tapi jika apa yang dikatakan dan kita tidak memperhatikan atau kita tidak mendengar dengan baik, kita bisa keliru menyampaikan. Itulah orang bilangnya, ngomong dari sini ubi sampai di sana kolak. Karena tidak memperhatikan apa yang orang sampaikan, dia bisa menambah-nambah, dia bisa mengurangi setiap penyampaian pemberitaan tersebut.
Nah ini berbahaya. Apalagi bagi kita di dalam komunitas jemaat. Kalau kata-kata itu ditambahi dan dikurangi, bisa merusak persaudaraan apa tidak? Bisa merusak persaudaraan apa tidak, anak-anak sekolah minggu? Bisa, bahkan bisa menghancurkan sebuah komunitas Kristen. Oleh karena apa? Kata-kata. Oleh karena itu, ketika kita berbicara dengan orang lain, perhatikan apa yang orang lain sampaikan. Pasang dua telinga, jangan disimpan di kantor. Di kantor sini. Supaya kita dapat mendengarkan dengan baik. Dan kita juga bisa menyampaikan dengan baik. Demikian juga yang berbicara tentang kebenaran. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Allah dengan baik, maka kita juga dapat menyampaikan kebenaran itu juga dengan baik dan benar. Jadi mari kita bersama-sama mendengar dan memperhatikan supaya kita dikatakan adalah orang-orang yang taat. Dalam Kisah 15 ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan mereka oleh iman. Nah kalau kita memperhatikan Kisah 15 ayat 7 terlihat bahwa ini disampaikan oleh Rasul Petrus, bukan oleh Rasul Paulus yang menyucikan mereka oleh karena iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Di dalam pulpit komentari pun disampaikan. Di sini keselamatan dibicarakan sebagai pemurnian, penyucian dari jiwa yang mentaati kebenaran. Melihat bahwa engkau telah memurnikan jiwamu dalam mentaati kebenaran, hanyalah merupakan cara lain untuk berkata, melihat engkau telah menerima keselamatan yang aku bicarakan ini, yang menghasilkan kekudusan. Karena ini merupakan sebuah sinonim untuk mempercayai Injil. Contoh-contoh ada di situ. Disampaikan supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa dengan baik menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun juga harus membuka hati kita untuk mau dimurnikan, harus membuka telinga kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan firman. Saya terus ini sampai di sini, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan dan bandingkan terjemahan-terjemahan di bawah ini Bapak Ibu ya. Dikatakan dalam King James, pada kasih persaudaraan yang tidak pura-pura, usahakan supaya engkau mengasihi satu sama lain dengan hati yang murni, dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya, untuk suatu kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh, kasihlah satu sama lain dengan sungguh-sungguh dari hati. Kata dapat seharusnya itu tidak ada, tetapi J dikatakan bahwa percayanya mereka kepada Injil menyebabkan mereka dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Nah, Ibu Bapak ini dikasih kuat tadi saya katakan bahwa tanpa kita dimurnikan oleh Roh Kudus, tanpa kita digerakkan oleh Roh Kudus, maka Bapak, Ibu, dan saya tak dapat mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus dan ikhlas. Bisa saja kita melakukannya dengan tidak tulus, tidak ikhlas, atau dengan kata lain tadi munafik. Di depan dia baik, di belakang dia menikam dan membunuh kita. Ini yang tadi saya katakan bahwa ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mengandalkan kemampuannya, atau mereka yang belum hidup dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setiap jauhinan persaudaraan yang mereka lakukan pasti membutuhkan hal-hal yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri, atau timbal balik dari mereka satu dengan yang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam persekutuan Kristen. J. Adam kembali menyampaikan orang Kristen yang meminta konseling, yang menyangkal kemungkinan untuk mengasihi orang Kristen yang lain bisa dihadapi dengan teks ini. Kita bisa memberitahu mereka, atau itu merupakan sesuatu yang mungkin,
Atau kamu menyangkal keselamatanmu sendiri? Kristus membersihkan kita untuk tujuan ini. Percaya bahwa Bapak Ibu dan saya tetap membutuhkan Roh Kudus untuk dapat menggerakkan kita bisa dapat melakukan hal itu dengan tujuan yang baik, tujuan yang benar, tujuan yang mulia. Kasih persaudaraan di sini diterjemahkan dengan Philadelphia atau Filio, mengasihi saudara, saudara seiman ya, saudara dengan saudara seiman, kata Philadelphia atau Filio, untuk menyampaikan dan membedakan dengan kasih agape, kasih eros, kasih storge. Kasih Filia lebih menekankan kepada kasih kita kepada saudara kita. Tentu itu didasarkan dengan kasih yang tulus dan juga ikhlas. Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Sehingga ketika kita menolong orang, kita menolong dengan tulus, kita menolong dengan benar. Ketika kita menyelamatkan orang, kita juga melakukannya itu dengan tulus dan ikhlas. Tanpa kita aku sudah tolong kamu harus ganti rugi atau harus ada timbal balik, tanpa ada permintaan seperti itu. Sehingga di dalam pulpit komentari dikatakan kata yang diterjemahkan kasih persaudaraan hampir tidak pernah ditemukan kecuali dalam tulisan Kristen. Karena benar bahwa seluruh persaudaraan di dunia ini, persahabatan, pasti tadi saya katakan ada kepentingan di dalamnya. Kalau kau tak bisa tolong saya tidak akan tolong kamu. Kalau saya tidak mendapatkan keuntungan dari kamu, saya tidak akan menjadi sahabat kamu. Hanya Kristen yang mengajarkan bagaimana kita harus bersaudara, menjalani itu dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ini sangat sulit dilakukan di zaman sekarang ini. Karena segala sesuatu pasti berbicara tentang kau untuk saya untuk. Tidak ada yang rugi orang lain. Bahkan sampai ke pemerintahan ini, dari jajaran atas sampai paling rendah, yang rugi sampai rakyat yang rugi. Karena semua punya kepentingan. Ketika butuh, dia bersahabat karib. Tetapi ketika tidak butuh, maka kita akan dijauhi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, hanya di dalam Kekristenan yang mengajarkan bersaudara harus dengan tulus dan ikhlas. Tapi pada kenyataannya justru orang Kristen sendirilah yang lalu mengaborsi kebenaran Allah itu. Mereka tidak melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Tetapi justru orang Kristen yang menjadi pelaku utama yang menghancurkan kasih Filia tersebut yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai kasih yang mendasari saudara dengan saudara. Ini harus kita renungkan, Bapak Ibu. Benar sekali bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas itu hanya dilakukan dan digerakkan oleh Roh Kudus. Masa-masa pandemi ini kita mendengar begitu banyak mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Bahkan tidak selesai masa pandemi, ada begitu banyak bencana-bencana yang kita dengar. Bencana-bencana alam yang kita dengar. Bersyukur jika kita tidak terkena bencana-bencana tersebut. Kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang digambarkan seperti yang disampaikan? Gambaran mereka yang kelaparan, mereka yang sengsara, mereka yang terkena bencana. Dan mirisnya masih ada gereja dan orang-orang Kristen yang memanfaatkan situasi ini. Ketika ada bencana, mereka bilang kami buka posko, tetapi itu cuma berkedok untuk apa? Untuk memperkaya diri mereka. Masih begitu banyak yang didapat, yang kita tidak bisa memungkiri. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman, sungguh-sungguh belajar firman, supaya kita benar menjadi orang Kristen sejati yang tidak memanfaatkan situasi dan kondisi, kesempatan dalam kesempitan. Mumpung ada hal ini, kita mulai menggalang dana ini bukan untuk korban bencana, tapi untuk
diri kita sendiri. Jauhilah cara-cara yang demikian, karena pasti tidak disukai oleh Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kalau kita bertengkar namanya orang Kristen, bertengkarnya hebat ya. Mulai orang Kristen dendamnya kesumat ya, kesumat sampai nggak bisa melupakan 7 turunan. Oh, itu orang Kristen ya. Lalu apa yang sudah kita dapat dengan kita ikut ibadah, baca firman, ikut kelompok-kelompok tumbuh bersama, ikut PA pemahaman Alkitab, itu tidak dapat berubah kan? Cara hidup kita yang menjadi yang menjadi benar. Justru firman Tuhan mau menyampaikan, jika kita saling mengasihi, semua orang itu akan tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus. Bagaimana kalau kita saling benci? Bagaimana kalau kita tidak mau bersaudara satu dengan yang lain? Bagaimana kalau kita saling memfitnah satu dengan yang lain? Bagaimana kalau kita saling dendam satu dengan yang lain? Orang melihat apa? Orang melihat Kristus di dalam diri kita? Nggak mungkin, mustahil. Kita sendiri bertengkar, kita sendiri menyimpan dendam dan kepahitan dan lain sebagainya. Itu pasti bukan murid Kristus. Karena murid Kristus adalah jika kamu saling mengasihi. Saling ini kan bukan bicara saya saja mengasihi Pak Suyadi, terus Pak Suyadi dendam sama saya, tidak begitu. Saling itu sama-sama. Saya mengasihi, Bapak Ibu juga mengasihi saya. Supaya genap apa yang Tuhan sampaikan, bahwa kita adalah murid Kristus. Saling itu juga tidak berbicara tentang kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Jauhkanlah itu dari semua pikiran-pikiran kita, supaya ketika kita menjalin persahabatan, kita menjalinnya dengan tulus dan murni, tanpa ada kecurigaan. Ini dia pasti jahat, ini dia pasti dia. Karena kita sudah menyimpan hal yang tidak benar. Bisa juga karena kita pernah melakukan. Takut pasti ada ya, kalau kita mengkhianati sahabat, suatu saat kita akan mengkhianati. Itu tak bisa terlepas dari hukum kebenaran firman Allah. Mari kita bersama-sama renungkan, apakah diri kita, apakah ada dari kita saudara yang masih benci atau tidak senang dengan sesama kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak berkata jangan saling membenci, tapi Dia berkata hendaklah engkau saling mengasihi. Kalau Dia berkata jangan saling membenci, artinya bisa ada kesempatan untuk benci. Setelah itu damai lagi. Dia tidak berkata begitu, tapi Dia berkata hendaklah engkau saling mengasihi, supaya orang lain melihat bahwa engkau adalah murid Kristus. Kata tulus ikhlas, terjemahan hurufiahnya adalah tidak munafik. Persaudaraan yang tulus ikhlas, artinya persaudaraan yang tidak munafik. Banyak orang sekarang yang mengasihi hanya dari luarnya saja. Wajahnya senyum, shalom, tak lagi, shalom, selamat pagi, shalom ramah. Tapi hatinya begitu jahat, hatinya sama sekali tidak mengasihi. Banyak. Mengapa? Karena pakai topeng. Topeng apa? Topeng kemunafikan. Yang seharusnya topeng itu sudah dilepas oleh orang-orang yang percaya. Tapi mirisnya sesungguhnya orang Kristen pun masih mengenakan topeng kemunafikan tersebut. Sehingga shalom dari depan sampai belakang, tapi kita masih menyimpan kejahatan di dalam hati kita, membenci saudara kita, melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap saudara kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau demikian halnya, maka dikatakan ini adalah kasih yang munafik, yang tentu saja sebetulnya bukan kasih. Ada juga orang yang mengasihi dan mau berbuat baik kepada orang lain,
asal mendatangkan keuntungan dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut keegoisme yang terselubung dalam kasih. Aku mengasihi tapi aku harus beruntung, seperti yang tadi saya katakan. John Calvin mengatakan tidak ada yang lebih sukar daripada mengasihi sesama kita dalam ketulusan atau kesungguhan. Karena kasih kepada diri kita sendiri memerintah atau menguasai yang penuh dengan kemunafikan. Dan di samping itu setiap orang yang menetapkan kasih yang ia tunjukkan kepada orang-orang lain berdasarkan keuntungannya sendiri dan bukan berdasarkan peraturan untuk berbuat baik. Jadi John Calvin mengatakan bahwa ini hal yang lebih sukar daripada mengasihi sesama dalam ketulusan, karena pada dasarnya diri kita ini dikuasai, dipenuhi dengan kemunafikan. Hanya firman Tuhan saja, hanya roh Tuhan saja yang dapat mengubah. Saya pernah katakan, namanya orang iri hati, orang munafik itu tidak ada obatnya. Obatnya cuma firman dan roh Kudus yang dapat menjamah dan mengubah setiap sikap hati yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kita bisa mengenakan topeng kemunafikan baik dengan sesama kita, tapi sebenarnya kita sedang berbuat jahat terhadap saudara-saudara kita. Lepaskan itu, buang itu, jauhi itu, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan hiduplah baru di dalam Tuhan, supaya Bapak Ibu dan saya mampu mengasihi dengan tulus dan ikhlas, dan mampu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Kata yang terjemahkan hendaklah kamu mengasihi adalah agape. Menariknya, yang tadi saya katakan, pertama dia menggunakan kata pilio atau pilia, kasih terhadap saudara. Di kata selanjutnya tentang mengasihi, sungguh-sungguh saling mengasihi, dia justru menggunakan hendaklah kamu mengasihi, dia pakai kata agape. Agape itu kasih yang sebenarnya hanya dilakukan Kristus kepada umat manusia yang tidak mengharapkan imbalan. Dia datang sebagai manusia dan disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia tidak meminta apakah balasmu dengan pengorbananku di atas kayu salib. Tidak, itulah yang disebut kasih agape. Nah, kasih ini pun juga yang mau diajarkan Petrus kepada orang-orang Kristen di perantauan. Kita yang mendengar saat ini diajarkan juga, supaya kita mengasihi tidak sekedar sebagai saudara saja, tetapi kita harus mengasihi dengan menggunakan juga kasih agape tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Alexander Nisbet dia katakan, di sini sang rasul membuat kemajuan dalam kekudusan pada masa lalu sebagai suatu dorongan untuk kemajuan yang lebih jauh lagi dalam hal ini. Ya, kasih beliau berubah menjadi kasih agape. Itu hanya dapat dan mampu dilakukan oleh orang-orang Kristen sejati yang sudah hidup benar di dalam Tuhan. Tanpa itu kita pasti masih menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Untuk itu Leberi menyampaikan kasih Kristen disebabkan oleh kasih Allah dan mengasihi orang lain karena Allah mengasihi orang-orang itu. Bagaimana seseorang bisa merasa dingin di mana Bapa mengasihi secara ilahi? Jikalau Bapak Ibu dan saya sudah dikasihi oleh Allah dengan kasih yang tulus ikhlas, dengan kasih agape, lalu bagaimana kita mau menyembunyikan kasih kita kepada orang lain? Kalau kita sudah diselamatkan, bagaimana lalu kita mau membiarkan orang lain itu terjerumus di dalam lubang dosa dan maut? Tidak bisa demikian. Jikalau Bapak Ibu dan saya sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar, maka sepatutnya kita membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Dalam bentuk apa? Dalam berbagai macam bentuk. Kita bisa melihat, menolong orang-orang yang lemah dan kekurangan di sekitar kita. Atau kita bisa saling bersama-sama saling menolong satu dengan yang lain. Dimulai dari jemaat kita masing-masing. Dengan segenap hati
Dikatakan di dalam King James, dengan sungguh-sungguh dengan hati yang murni. Ya, kalau dikatakan bahwa dia kasih Allah dengan segenap hati, di sini juga kita diajarkan untuk mengasihi dengan segenap hati, tetapi tentu porsinya berbeda dengan apa yang harus kita lakukan kepada Allah. Segenap hati seutuh, tidak dengan setengah-setengah. Kalau kita mengasihi diri kita, kasih seperti diri kita sendiri. Mungkin bilang kata murni dibuang atau tidak ada dalam dua manuskrip yang paling kuno. Kata itu mungkin merupakan suatu komentar, keterangan dari penyalin, tetapi sangat benar dan cocok. Kasih Kristen harus dari hati yang benar dan hati yang murni. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan dikatakan bahwa dengan sungguh-sungguh secara rupiah berarti dengan kuat, dengan semua kekuatan dikerahkan sepenuhnya, adalah sesuatu yang menarik untuk memperhatikan bahwa satu-satunya tempat lain di mana kata keterangan itu muncul dalam Kisah pasal 12 ayat 5, di mana kata itu digunakan tentang doa yang dinaikkan untuk Santo Petrus itu sendiri. Jadi disampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan juga itu juga bisa disampaikan kepada sesama kita. Kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mari pada pagi ini kita bersama-sama dapat mengaplikasikan dan melakukan setiap apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita saling mengasihi, kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan, kita saling menegur satu dengan yang lain, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga terjalin sebuah persekutuan, sebuah komunitas yang sehat, sebuah komunitas yang hidup benar di dalam Tuhan. Jangan pernah mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Di dalam tadi Kisah 12 ayat 5 ya, terjemahan baru dalam bahasa Indonesia dikatakan, jadi Petrus ditahan di penjara, tetapi anggota-anggota jemaat terus saja berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Petrus. Walaupun Petrus tidak tahu bahwa mereka sedang berdoa, tetapi jemaat-jemaat terus menaikkan dan mendoakan. Itu bentuk dari mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka sangat mengasihi Petrus. Mereka sangat mengasihi sesama mereka. Kita pun juga demikian. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari persaudaraan kita landasi dengan persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Persaudaraan kita landasi dengan kasih agape, kasih Allah kepada manusia yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Kiranya pagi hari ini Tuhan menolong dan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk melakukan kasih-Nya di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih mengajarkan kami untuk mengasihi dengan tulus dan ikhlas di dalam setiap persahabatan dan persaudaraan kami, tanpa memandang suku, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang agama, tanpa memandang status sosial ekonomi. Kami melakukannya seperti Tuhan sudah melakukannya untuk kami. Kami mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi. Tuhan, terima kasih banyak, dan biarlah kami juga boleh dapat mengaplikasikan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami secara nyata, Tuhan. Jika Tuhan mengasihi kami dan jika Tuhan sudah menyelamatkan kami rindu juga orang-orang lain diselamatkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya Tuhan, kiranya melalui Natal pada hari ini Tuhan, di tahun 2021 boleh menggugah hati kami untuk kami terus menjalin persaudaraan dengan tulus dan ikhlas bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami ataupun dengan orang lain. Jika ada pada saat ini kami masih belum dapat melaksanakan dan melakukannya, kami masih mendendam, kami masih menyimpan amarah, kami masih berselisih dan membenci satu dengan yang lain, kami mohon ampunilah kami. Kami mau hidup baru, kami mau saling mengasihi, kami mau
saling bergandengan tangan sebagai saudara seiman untuk terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan dan melayani Engkau bersama-sama. Terpujilah nama Bapa, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan pada Natal ini yang begitu indah. Firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita adalah bersaudara yang digerakkan oleh Roh Kudus, dan kita harus saling mengasihi seperti kasih Tuhan, yaitu kasih agape. Amin. Dan kiranya kita semua firman Tuhan ini dimaterikan di setiap hati kita, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kita akan membukakan pengakuan iman Rasul. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan kami, yang menderita secara disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dalam hati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ini biasanya kita mengenaikan doa syafaat yang akan dipimpin oleh kami. Bapak Ibu, mari kita satu sama lain. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan datang untuk melawat setiap kami umat yang berdosa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, di hari yang berbahagia ini Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau adalah terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap hati kami. Dan saat ini kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Bapa, ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh menyadari Tuhan bahwa betapa gelapnya hidup kami ini Bapa. Seringkali kami melakukan segala sesuatu, kebaikan ataupun cara kami mengasihi sesama kami, itu datang dari diri kami sendiri. Stok kasih ataupun stok kebaikan yang kami lakukan, itu berasal dari pribadi kami masing-masing. Namun ketika Engkau datang dan lahir di dalam setiap hati kami, maka Engkau memperbaharui cara kami mengasihi, cara kami melakukan kebaikan, karena semuanya datang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang mengajarkan kami. Engkau tidak hanya sekedar berfirman, tetapi Engkau adalah firman yang nyata. Firman itu telah datang ke dalam dunia dan hidup di antara kami, bahkan mengajarkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami. Kami boleh mendapatkan
setiap perintah dan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, di hari Natal ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur karena setiap kami yang hadir di tempat ini, kami datang dari berbagai suku dan bahasa dan budaya. Kami datang dengan cara hidup kami, adat dan budaya kami masing-masing, Bapa. Namun ketika kami berada di dalam satu persekutuan, di mana Engkaulah yang menjadi Bapa kami, maka kami dileburkan menjadi satu. Kami bukan lagi terkotak-kotak menjadi memilih antara suku, bahasa, dan budaya. Bahkan kami memilih antara kaum yang miskin dan juga yang lemah, bahkan yang kaya atau yang kuat. Dan kedudukan dan kehormatan Engkau tidak memandang itu semua, tetapi di mata Tuhan semua kami sama. Engkau mengangkat harkat dan derajat kami, Bapa. Engkau mengangkat martabat kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Bapa, biarlah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk menyatakan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami, mari urapi hamba-Mu di dalam setiap pelayanan, sehingga kami semua senantiasa diberkati dan dituntun oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanan dan keluarga. Apapun yang dibutuhkan oleh hamba-Mu di dalam pelayanan, biarlah Tuhan sendiri yang terus mencukupkan. Terima kasih Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, di hari Natal ini Bapa, kami juga datang dan menggumuli akan bangsa dan negara kami. Sudah 2 tahun lamanya Tuhan, kami merayakan hari kelahiran-Mu, namun kami berada dalam kondisi dan situasi COVID-19 yang belum pulih, tetapi dari hari ke hari berangsur-angsur pulih. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang masih ada sampai detik ini, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena perkenanan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan kami ada sampai di akhir tahun ini. Bapa Sorgawi, tahun ini kami sudah lewati dengan begitu banyak pergumulan, tetapi hari demi hari Tuhan, ketika kami memandang ke belakang kembali, kami menyadari bahwa kami tidak mungkin sanggup untuk melewatinya sendiri tanpa Tuhan. Karena itu Bapa, di hari Natal ini juga kami bersyukur karena di tengah-tengah negara kami, bangsa kami masih ada di dalam kondisi pandemi seperti ini, namun kami masih tetap kuat. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran yang ada, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, semua pemangku-pemangku pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari kepala desa ataupun juga RT RW, kepala dusun yang ada di seluruh pelosok-pelosok desa. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami ya Bapa, setiap kami yang Tuhan berikan kesempatan untuk mengemban tugas dan pelayanan melalui pemerintahan. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi pemerintah yang ada di tempat ini, baik itu kepala desa, kepala dusun, ataupun RT dan RW dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka dengan setiap tugas dan tanggung jawab. Bapak Surgawi, saat ini juga kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang dengan penuh sukacita menyambut dan merayakan hari Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada di mana-mana saja pada saat ini, di mana semua bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, saat ini juga kami berdoa buat setiap hamba-Mu yang berdiri untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pendeta, kami berdoa bagi setiap evangelis ataupun vikaris, guru Injil atau siapapun Tuhan yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Tuhan, mari Engkau memberkati, mari Engkau teguhkan, mari Engkau kuatkan setiap tugas dan panggilan yang ada, sehingga setiap hamba-hamba-Mu terus menggumuli setiap firman Tuhan yang akan dibagikan dan dibentangkan di hadapan jemaat Tuhan, sehingga semua yang mendengarkannya boleh senantiasa diberkati. Bahkan juga setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik itu majelis ataupun pengurus-pengurus gereja di mana saja, yang hari ini saat ini juga
mereka berada dan mereka melayani Tuhan, ataupun yang ada di dalam tim musik ataupun tim-tim yang lain sebagai pendukung pelayanan di hari ini. Tuhan memberkati, terkhusus bagi gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Boro di tempat ini Bapa. Setiap mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan, kiranya Tuhan sendiri juga yang terus memberkati dan terus menerangi akan setiap hati kami, sehingga ketika kami melayani, kami tidak melayani dengan cara kami sendiri, tetapi kami melayani dengan cara Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Bapa di sorga. Bapa sorgawi, Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, mereka yang terus menggumuli akan hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan jemaat khususnya di tempat ini Bapa. Bapa, Engkau tidak memandang siapa kami, entah itu kami sebagai jemaat Tuhan yang menjadi Kristen sejak awal, ataupun kami yang baru saja menjumpai Tuhan dan kami boleh menerima Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidup kami setelah beberapa tahun kami menggumulinya. Engkau tidak memandang siapakah kami. Kami semua sama di mata Tuhan. Namun Tuhan, marilah Bapa, Engkau terus menambah-nambahkan iman dan percaya kepada dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kami terus berlomba-lomba untuk hidup di dalam percaya akan Tuhan. Kami terus berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan semuanya itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, Bapa yang baik. Engkau mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna bagi kami. Karena itu Tuhan tolong, sehingga setiap kami yang mengambil bagian, kami boleh melakukannya secara baik, dan itu datang dari dalam hati kami yang tulus. Bapa sorgawi, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang menggumuli akan pekerjaan, keluarga, ataupun pasangan hidup, ataupun studi yang ada. Tuhan, mari Engkau memberkati jemaat-Mu. Biarlah di dalam setiap pergumulan yang ada, jemaat Tuhan boleh menjumpai Tuhan. Mereka juga boleh mengetahui apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di balik setiap pergumulan yang ada. Karena kami percaya Tuhan, bahwa setiap pergumulan yang kami alami itu bukan cara Tuhan untuk menekan kami atau membuat kami semakin terpojok, tetapi itu merupakan cara Tuhan untuk kami boleh menjumpai Tuhan, menemui dan menemukan kehendak Tuhan di dalam setiap pergumulan yang ada. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami Bapa. Semakin kami berbeban berat, semakin kami datang dan semakin kami tersungkur di hadapan Tuhan, dan kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah mampu jika kami tidak pernah mengandalkan Tuhan. Bapa sorgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari ke depannya. Biarlah Tuhan Engkau menopang dan menolong kami semua. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir sampai saat ini Bapa. Kami tetap mendoakan dan merindukan mereka di dalam setiap doa-doa kami. Bapa sorgawi, mari Engkau jamah mereka satu persatu. Tangan-Mu yang penuh kasih, mari terus menjamah dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Yang masih berbeban berat, mari Tuhan angkat segala beban itu, sehingga mereka boleh menjumpai Tuhan di rumah ini Bapa. Bahkan juga pada saatnya nanti bisa bersama-sama untuk menutup tahun 2021 ini di penghujung tahun nanti, dengan meninggalkan dan menanggalkan semua yang telah terjadi, yang harus kami lewati, walaupun itu pahit adanya, tetapi kami harus belajar untuk meninggalkan semuanya, dan kami mau belajar untuk hidup baru. Terima kasih Bapa sorgawi, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kekasihan-Mu. Biarlah Engkau menuntun akan jalan-jalan hidup kami ke depannya. Terima kasih Bapa. Ada begitu banyak hal yang ingin kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Namun sebelum kami menyampaikan semuanya Tuhan, kami percaya bahwa Allah lebih mengetahui dan mengenal akan setiap pribadi kami yang hadir saat ini. Bahkan Allah menilik jauh dalam lubuk hati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami dan menopang kami selalu Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami mohon ampun jika di dalam kami menyampaikan doa kami terselubung hal-hal yang itu bukan datang dari kehendak Tuhan. Namun Tuhan, biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami boleh sesuai dengan rencana
Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan dan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, yang menjadi Bapa kami yang telah datang ke dalam dunia ini, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita nyatakan persembahan syukur dengan hati yang rela, dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Untuk petugas kantong gereja Ibu Sulis dan pujian pengiringan gereja selamat datang. Untuk doa persembahan dan doa penutup dengan kasih Kristus Bapa hati yang pimpin dalam Tuhan. Mari kita satukan hati. Kembali kami datang kepada Tuhan pagi ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan pemerintahan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah merayakan ibadah Natal
mulai dari awal kebenaran hingga akhir. Ini semua karena Tuhan. Kami juga lagi kekuatan dari kebenaran firman-Mu, biarlah semakin menjadikan kami semakin kuat dari Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami juga membawa sebagian dari berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati Bapa, sehingga persembahan ini boleh menjadikan peribaran kerajaan di tempat ini Bapa, dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan pada akhirnya Tuhan, jika sebentar kami juga akan berpisah satu dan yang lain, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya kasih kemurahan-Mu ya Bapa, menyertai setiap kami, mulai dari tempat ini sampai ke tempat kami masing-masing Bapa, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan keadaan selamat ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan dan bimbingan. Biarlah Engkau yang memimpin kami, menyertai dan membimbing kami ya Bapa, sehingga setiap langkah yang kami ambil layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur, doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami alaskan doa ini. Amin. Pengutusan jemaat disilahkan berdiri. Yesus Kristus Sang Bayi Natal telah hadir di antara kita. Kasih-Nya menyapa setiap hati untuk terus bergandengan tangan memberi diri, memberi hati, dan memberi kasih menjadi tangan-tangan penopang bagi sesama yang ada dalam kerapuan dan kepahitan hidup. Dan atas cinta kasih Kristus kita terus bergandengan tangan, menggerakkan semangat persaudaraan untuk saling melayani. Amin. Ini kita akan memuji Tuhan lagi. Selamat datang. Ini tugasnya kita untuk mengakhiri ibadah Natal pada hari ini. Kita akan memuji pujian khusus diteruskan doa berkat oleh hamba-Nya. Pulanglah dalam hidup dan tugas kita dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.